bisnis batubara, perkebunan, dan sekarang di dealer Mercedes-Benz. Bang, mungkin Abang sudah kita anggap sebagai tokoh sukses dan mungkin menjadi inspirasi lah buat anak muda, ya, khususnya anak muda Minang dan Indonesia. Kira-kira apa kiat-kiat sukses Abang ya? Mungkin bisa di-share kepada generasi muda Minang dan masyarakat Indonesia. Mungkin bisa Abang kira-kira? Iya, saya rasa gini ya, orang itu sukses itu mungkin ada apa namanya, ada yang sukses dengan pendidikannya ya, kalau dia memang mau apa Bekerja keras. misalnya dia menjadi dosen, dia juga mungkin bisa sukses seperti itu Dalam pendidikan, ya. dalam pendidikan, atau misalnya dia sukses sebagai pegawai negeri terus di birokrasi dan jabatannya mungkin bisa apa namanya yang tertinggi bisa dari eselon 5, 4, 3, 2 sampai dia yang tertinggi eselon 1. Iya. Nah, kalau di dagang itu memang harus ada apa namanya itu kejujuran lah. Orang bekerja itu harus ada kejujuran. Trust. Nah, harus ada kejujuran, artinya bahwa kita nggak bisa orang dagang itu berbeda dengan orang yang berpolitik. Kalau orang dagang itu berkomitmen A, ya itu harus dilakukan. Nggak bisa habis ngomong A, terus nanti besoknya B dalam materi. Dan bekerja itu menurut saya harus memang kita itu bekerja keras ya. Bekerja keras itu maksudnya apa namanya tuh melakukan sesuatu itu bahwa kita tahu keinginan apa namanya yang kita lakukan itu dengan dengan niat yang tulus gitu ya, dan dengan niat yang tulus dan apa namanya kita nggak lupa dengan berdoa gitu kan. Jadi sukses itu menurut saya pertama mungkin doa kita minta didoakan sama orang tua kita dulu kan. Orang tua kita, terus apa namanya kita doa juga sama Tuhan bahwa Tuhan mungkin tahu lah keinginan kita itu seperti apa lah gitu. Jadi doa kepada Tuhan, kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa restu orang tua. Jadi alhamdulillah beliau ini sangat cinta dengan orang tua beliau. Jadi kita lihat semua sumbangan beliau, wakaf beliau itu didedikasikan untuk orang tua beliau. Contohnya di pesantren Uhamka ya, kalau tidak salah ada masjid ya di Padang, itu nama ibunda beliau Hajah Juliana. Kemudian kalau tidak salah ada juga beliau menyumbang masjid di Muhammadiyah Yogyakarta senilai 30 miliar, itu dinamakan juga atas nama ibunda beliau. Kemudian di NTB juga, dan alhamdulillah beliau di Sydney Australia, insya Allah ini beliau juga menyumbang untuk surau Sydney 3 miliar, luar biasa. Jadi memang doa restu ibu ini sangat penting sekali Bang ya buat ini kita. Ya kalau saya menurut saya yang paling betul itu Pak ya. Kalau misalnya gini, saya kan kita tahu Pak, kalau kita kerja apa namanya ada hak-hak orang lain tuh yang di dalam, Ada hak orang lain yang ada di dalam rezeki yang kita dapat tuh. Iya. Nah, saya alhamdulillah dari saya berdagang gitu ya, berdagang anggaleh istilahnya itu. Ya. Itu dari yang kecil-kecil pun saya nggak pernah melupain di zakatnya itu. Dan di zakat kalau misalnya di hasil bumi itu saya percaya betul bahwa itu zakat itu kita keluarkannya itu mungkin kalau saya orang mungkin dari net, kalau saya mungkin dari gross 10% dari gross. Insyaallah. 10% itu kita keluarkan dari gross, itu di luar pajak lagi pemerintah segala macam. Iya, di luar pajak ya. Tapi kalau misalnya kita orang bekerja itu kan mungkin zakatnya 2,5%. Iya. Nah, kalau misalnya kayak kita nggak punya kesadaran itu yang sesuatu yang kewajiban kita tuh nggak bisa hilang. Iya. Yang maksudnya satu hari itu menjadi kewajiban sampai dunia, sampai akhirat itu akan dituntut kalau misalnya zakat itu kita nggak bisa keluarin.
Kan ada orang kalau misalnya dipercaya, kalau misalnya uang 1 juta jakatnya cuma 25.000. Iya, iya. Tapi ketika dia dikasih kepercayaan 100 juta, dia keluarin 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Iya. Kalau 1 miliar kan berarti kan 25 juta. Iya, betul. Tapi ketika dia diberi kepercayaan yang jauh lebih besar, Iya. itu kan nanti kan uang itu 2,5% itu atau 10%. Iya. Kalau misalnya 100 miliar, 10% itu kan 10 miliar. Iya. Nah kalau misalnya lebih dari itu, apakah orang itu siap untuk dia mau mendedikasikan memang hak yang zakat yang dia keluarkan itu sanggup dia keluarkan? Nah, kalau memang orang itu punya kemampuan itu, mungkin Allah kasih dia rezeki yang lebih banyak lagi mungkin. Tapi kalau misalnya zakat aja misalnya dia takut pulang, Iya, iya. karena zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kan memang katanya Allah ganti berlebih, tapi kalau zakat itu kan memang kewajiban kita harus Kewajiban, kita ya. selesaikan. Insya Allah. Nah, saya juga meminta kalau misalnya kayak generasi muda, teman-teman kita atau segala Iya. macam yang berusaha dari kecil, saya dari kerja dapat uang sejuta, saya selalu menyisipkan tuh. Sudah disisihkan Bang ya? Sudah disisihkan tuh zakat dan dan sedekah. Iya. Karena saya meyakini betul bahwa apabila zakat saya berlebih itu dianggap sedekah. Betul. Tapi kalau misalnya kan yang wajib dulu baru yang sunnahnya lah, kira-kira kan begitu. Kalau zakat itu kan wajib kita keluarin. Jadi kayak hasil perkebunan, hasil tambang itu saya selalu keluarkan itu 10% dari gross, bukan dari net. Terus ya, Masya Allah. Itu yang selama ini yang saya berjalan. Nah, sekarang nih kondisi PSBB, Iya. mungkin orang pikir juga mau keluarkan uang untuk berbagi dengan orang-orang lain, agak mikir-mikir sih. Kita enggak, itu apa yang kita dapat, alhamdulillah. Kayak dealer Mercedes saya Iya. hari ini di Indonesia nomor 1. Nomor 1 penjualannya Bang ya? Penjualannya ya? itu nomor 1. Alhamdulillah. Nah Penjualan nomor satu. itu menurut saya ini adalah mungkin ini berkah dari Allah lah. Berkat dari Ini berkah dari Allah zakat yang tadi ya. memberikan kita rezeki, karena di mana apa yang kita punya itu ada hak orang lain. Betul. Dan memang harus kita keluarkan. Itu aja mungkin saya rasa. Jadi luar biasa, terima kasih banyak Bang atas waktu dan wawancaranya. Kita harapkan Abang Hendra ini masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Amin. 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 Jadi mohon dukungan masyarakat Minang dan masyarakat Indonesia. Jadi kalau berinvestasi jangan lupa mampir di Smart Bank. Oke Bang, sukses Bang ya. Oke Bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hendra Fahmi merupakan sosok pengusaha nasional dari ranah Minang yang rendah hati. Owner dealer Mercedes-Benz Simatupang Jakarta Selatan PT, Suri Motor Indonesia tak hanya menjalani kesibukan wirausaha semata, tapi juga memiliki rasa kepedulian dan jiwa sosial yang tinggi untuk keagamaan. Namanya tak banyak dikenal, namun sejak masuk dalam kepengurusan Gebu Minang sebagai bendahara umum, saat remajanya aktif membantu ibundanya Haja Yuliana di Pekanbaru, dan ketika umur 7 tahun merantau ke Jakarta tahun 1977. Usai tamat SMA, lelaki Parobaya kelahiran kota Pekanbaru, Riau, tanggal 23 Januari tahun 1971 lalu ini masuk Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Semasa sekolah menengah hingga kuliah aktif membantu orang tua, mulai dari bisnis kecil-kecilan, jualan tas dan pakaian. Sebelum memiliki dealer Mercedes-Benz Simatupang Jakarta Selatan, juga aktif sebagai pengusaha properti Sudirman Suites Ben Hill dan pengusaha batu bara dan perkebunan di Provinsi Jambi. Meski banyak memberikan sumbangan untuk kegiatan keagamaan, seperti baru-baru ini membantu pembangunan Surau Sydney Australia dan pembangunan Masjid Muhammadiyah Yogyakarta, namun didedikasikan dan diberi nama untuk ibunda beliau tercinta Haja Yuliana. Kepedulian Hendra Fahmi untuk kegiatan keagamaan ini terungkap dalam wawancara eksklusif Burmalis Ilyas,
yang divideokan dan dibagikan dalam laman Facebooknya pada Jumat tanggal 22 Januari tahun 2021 lalu. Apa yang dilakukan Yendra Fahmi tak hanya itu, bantuan donasi untuk pembangunan fasilitas keagamaan juga telah dilakukan untuk pembangunan asrama di Pesantren Internasional Lombok pimpinan Profesor Dr. Din Syamsuddin. Beliau adalah pengusaha rendah hati yang sangat dermawan dan semuanya didedikasikan dan diberi nama untuk ibunda beliau tercinta Haja Yuliana. Beliau adalah pengusaha nasional Minang yang sangat sayang dengan ibundanya dan istri serta anak-anaknya. Kita doakan agar semua bisnis beliau bertambah maju dan lancar dan kita doakan agar beliau sehat selalu dan panjang umur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Masjid Hajah Yuliana yang berada di kampus terpadu Madrasah Mualimin Muhammadiyah di Padukuhan Gunung Bulu, Kelurahan Argorejo, Kapanewon, Sedayu, Bantul, Jumat tanggal 10 September tahun 2021. Masjid tersebut adalah sumbangan pengusaha muda Muhammadiyah, Yendra Fahmi. Pembangunan masjid tersebut mendapatkan apresiasi dari Ketua Pengurus Pusat PP Muhammadiyah, Haidar Natsir. Terlebih bangunan masjid tersebut dibuat dengan nama orang tuanya yang melahirkan dan membesarkan pengusaha muda tersebut. Masjid ini didedikasikan untuk orang tuanya, ujarnya. Menurutnya sangat jarang seorang pengusaha muda menyumbangkan dananya cukup besar atas nama orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang langka karena di zaman modern sekarang masih ada anak begitu ingin berbuat baik pada orang tua. Yendra Fahmi mengatakan, ia sengaja memberi nama masjid yang ia bangun tersebut sama seperti nama ibunya, Haja Yuliana. Langkah tersebut sebagai bentuk tanda bakti dirinya kepada orang tua yang telah membimbing dan membesarkannya sehingga menjadi berhasil seperti sekarang ini. Itu supaya anak selalu ingat orang tua, tuturnya. Fahmi mengaku sebelum membangun masjid tersebut ia bertanya terlebih dulu ke mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Ia bertanya apakah boleh membangun dengan nama orang tuanya. Beliau sangat mendukung sekali hingga saya bangun masjid ini, jelasnya. Dalam kesempatan peresmian tersebut, Presiden Jokowi juga nampak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Saya mengapresiasi kedatangan Pak Presiden, sembari beliau melakukan sholat sunnah di masjid ini dan mendoakan ibu saya serta keluarga besar Mualimin, tambahnya. Untuk konsep bangunan masjid sendiri, Fahmi mengaku menyerahkan sepenuhnya Muhammadiyah. Namun ia meminta ada perpaduan antara Jawa dan modern supaya tidak menghilangkan kesan Yogyakartanya. Bangunan masjid yang ia dirikan tersebut mampu menampung jamaah sebanyak 4.000 orang. Bangunan masjid tersebut didirikan 2 lantai di mana ada fasilitas untuk penyandang difabel. Di mana meskipun 2 lantai namun penyandang difabel bisa mengakses lantai 2. Ada jalur untuk teman-teman difabel hingga lantai 2, paparnya. Tidak hanya itu, masjid juga dilengkapi perpustakaan yang diberi nama Syafi Marif dan klinik yang diberi nama istrinya Fahmi Suri Meidina atas permintaan Buya Syafi. Diharapkan nantinya bukan sekedar digunakan sebagai tempat ibadat tetapi juga sebagai ausat berkegiatan baik literasi maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk membangun masjid tersebut, ia harus merogoh kocek hingga 30 miliar rupiah. Kendati tidak sedikit namun ia ikhlas karena diharapkan mampu mengharumkan nama orang tuanya. Harapan lain yang ia sematkan adalah santri-santri di Madrasah Mualimin itu nanti dapat menjadikannya tauladan. Di mana ketika mereka nanti lulus dan menjadi pemimpin atau pengusaha bisa mendirikan masjid-masjid di tempat lain. Pengusaha asal Minangkabau, Haji Yendra Fahmi, bangun Masjid Hajah Yuliana di kampus terpadu Madrasah Mualimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Hal itu untuk menyiapkan umur kedua saya, ungkap Yendra Fahmi sambil menjelaskan Al-Quran Surat Yasin ayat 12. Apa maksudnya? Menurut Yendra, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat semua bentuk amal yang dikerjakan manusia dan berikut pengaruh dari amal itu. Ketika manusia sudah meninggal, sudah tidak dapat lagi beramal,
namun bekas apa yang ia lakukan itu akan terus dicatat sebagai kebajikan, ungkap Yendra, Minggu, tanggal 12 September tahun 2021. Bagi Yendra, itulah umur kedua. Mereka akan hidup dengan karyanya, meskipun jasadnya telah dikubur, tandasnya. Seperti dijelaskan Yendra, semakin panjang usia amal kebaikan, semakin panjang pula peluang masa untuk mendapatkan pahala. Keluarga besar Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta dan masyarakat sekitar kagum. Bukan saja nilai rupiah yang dikeluarkan Yendra Fahmi sebesar 30 miliar rupiah untuk mendirikan masjid tersebut. Namun semangat merencanakan umur kedua yang luar biasa bagi Yendra Fahmi. Bahkan, nama masjid pun menggunakan nama ibundanya. Ini pertanda besarnya bakti dan rasa hormat pada sosok yang telah melahirkannya. Bukan itu saja, lagi-lagi beliau menyiapkan umur kedua. Di akhir September tahun 2020, Yendra Fahmi juga keluarkan uang 3 miliar rupiah untuk membeli properti yang akan dijadikan sebagai surau Sydney Australia oleh Minang Sayo, organisasi perantau Minang di Australia. Ketika umur berhenti, pahala tak ikut terhenti, ungkap Yendra Fahmi. Laki-laki kelahiran tanggal 23 Januari tahun 1971 ini adalah seorang pengusaha dan pemilik grup usaha Indo Bagus Investama. Bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan properti. Juga pemilik PT Adedan Mas, dealer Mercedes-Benz terbesar di Indonesia yang berkantor pusat di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Anak keenam dari 8 bersaudara keluarga perantau asal Sumatera Barat. Ayahnya Haji Nafli Munaf berasal dari Sianok, Kabupaten Agam, seorang polisi Brimob berpangkat rendah. Ibunya Haja Yuliana berasal dari Sulit Air, Kabupaten Solok, yang mempunyai usaha perdagangan di Pasar Tanah Abang pada akhir 1970. Bisa dibilang kehidupan masa kecil saya waktu itu tergolong sangat sulit secara ekonomi, kata Yendra Fahmi. Pada umur 6 tahun ketika itu, Yendra sudah sering membantu ibunya mengantar barang dagangan tas dan pakaian ke pelanggan. Seiring bisnis ibunya yang berjalan agak lumayan, ayahnya lantas mengundurkan diri dari anggota Brimob untuk fokus bersama-sama mengelola usaha keluarga yang sudah meningkat menjadi grosir tas dan pakaian, kenang Yendra Fahmi. Setelah menjalani pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta, Yendra Fahmi pada 1989 lantas meneruskan pendidikannya ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun saya tidak sampai tamat, papar Yendra Fahmi. Sebabnya apa? Karena saya sudah kepincut mulai merintis usaha sendiri bersama teman-teman, jelas Yendra Fahmi, yang menambahkan usahanya itu ia rintis sendiri mulai dari bawah. Setelah sukses merintis usahanya sejak dari bawah, kini Yendra Fahmi dikenal sebagai salah seorang pengusaha nasional yang bergerak di berbagai bidang. Melalui kelompok usaha Indo Bagus Investama, ia memiliki usaha pertambangan batu bara dan perkebunan sawit yang tersebar di Jambi dan Kalimantan. Selain juga memiliki dan mengelola sejumlah aset properti di Jakarta, Sudirman Suites, Wisma Ben Hill dan Menara Kuningan.